Bab 293, Tanggal Kematian Jordan. Chris tahu bahwa keluarga Howard juga telah mencari ayah biologis Chloe dan percaya bahwa Martin akan terkejut ketika mengetahui berita itu. Namun, Martin tetap tenang dan tenang sambil terus menyesap tehnya tanpa sedikit pun kejutan. Chris langsung terkejut. Howard Sir, mungkinkah Anda sudah sadar? Petik 2. Chris bukan orang bodoh, jadi dia tahu dari reaksi Martin bahwa dia jelas tidak buruk. Chris buru-buru berkata, Tuan Howard Sir, saya mendengar bahwa Pang telah menggunakan cara yang tidak terhormat untuk tidur dengan Lauren dan menyebabkan aib besar bagi keluarga Anda. Jika terbukti bahwa Chloe benar-benar putrinya, saya bersedia menyingkirkannya atas nama keluarga Howard. Selama Martin memberinya lampu hijau, Chris bisa segera mengatur agar Jordan dibunuh. Namun, Martin memandang Chris dengan sangat kecewa dan berkata, Chris, aku cukup mendukung pernikahanmu dengan Lauren pada awalnya, tetapi sekarang ada perubahan pada rencananya. Petik 2. Saya pikir Anda harus melupakan menikahi Lauren. Chris langsung merasa marah setelah mendengar itu. Chris tidak keberatan dengan kenyataan bahwa Lauren memiliki seorang putri di luar nikah. Namun, keluarga Howard tidak menginginkannya. Mengapa? Apa kau akan membiarkan Lauren menikahi bajingan itu? Chris berkata dengan marah. Pang! Martin tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar istilah yang dicap oleh Chris untuk Jordan. Chris, anak itu bukan bajingan. Anda jauh lebih rendah daripada dia dalam hal latar belakang. Petik 2. Apa? Chris terkejut. Dia awalnya mengira Jordan hanyalah seorang sopir dan gangster. Dia tidak berharap Jordan memiliki status yang lebih kuat darinya. Tidak heran dia berani begitu sombong terhadapku. Chris ingat bagaimana Jordan meremehkannya selama 2 pertemuan itu, dan dia akhirnya mengerti segalanya. Namun, Chris berpikir sejenak dan kemudian berkata, Tuan Howard Sir, bahkan jika Pang itu dan Lauren cocok satu sama lain, mengapa dia tidak menikahi Lauren setelah 3 tahun jika dia benar-benar mencintainya dan ingin bertanggung jawab atas dirinya? Petik 2. Aku tahu kalau Pang itu hanya menyukai Chloe dan tidak memiliki perasaan sama sekali pada Lauren. Kata-kata Chris membuat Martin mengerutkan kening, dan wajahnya langsung berubah cemberut karena tidak senang. Kembalilah, kata Martin dingin, memintanya pergi. Howard Sir. Chris masih akan mengatakan sesuatu, tetapi seorang pelayan tua berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Chris. Silahkan. Chris mengertakkan gigi, tidak berani untuk tidak menurut. Dia kemudian pergi perlahan. Setelah Chris pergi, Brad keluar dari kamar di dalam. Brad tertawa dan melihat ke papan catur. Dia kemudian mengejek dengan jijik, kakek, kamu sangat memuji Chris sepanjang waktu. Keterampilan bermain caturnya sangat buruk. Petik 2. Martin menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, Chris cukup luar biasa ketika dia masih muda, tetapi semakin tua dia, semakin sombong dan arogan dia. Namun, dia cukup menonjol di antara para pecundang dari lingkaran kelas atas. Brad kembali ke kursi tempat Chris duduk tadi dan bertanya kepada Martin, kakek, Chris mungkin tidak berguna, tetapi dia memiliki penilaian yang baik. Petik 2. Meskipun adikku sangat menarik, Jordan sama sekali tidak tertarik secara romantis padanya. Bagaimana jika dia meninggalkan DC setelah hasil tes keluar? Petik 2. Martin mengulurkan tangannya untuk menyentuh papan catur dengan ekspresi tenang di wajahnya. Membunuh. Ekspresi menakutkan muncul di wajah Martin. Brad tertawa dan berkata, luar biasa, kakek, kamu akhirnya bersedia menerima Jordan bajingan ini. Ketika saya menemukan kebenaran tahun lalu, saya ingin membuat seseorang membunuhnya. Petik 2. Tapi kamu tidak mengizinkanku, dan kamu mengatakan bahwa untuk membalas dendam, ada banyak cara lain untuk membuat seseorang menderita tanpa harus membunuh mereka secara langsung. Petik 2. Tidur dengan Hailey Camden adalah saranmu. Hasil tes akan keluar dalam seminggu, dan selama dia tidak mau menikahi Lauren, Jordan akan mati pada hari itu juga. Petik 2. Martin menyipitkan mata, melihat pohon akasia di halaman, dan bergumam, Oh Charleston Stele, saya telah membantu Anda berkali-kali dalam beberapa dekade terakhir dan mencoba berteman dengan Anda berkali-kali untuk melihat apa sebenarnya keluarga misterius Anda. Petik 2. Namun, kamu bahkan tidak menganggap serius Howard. Sekarang, cucumu yang paling luar biasa benar-benar membuat cucuku hamil, dan dia bahkan telah melahirkan bayinya. Hah? Aku ingin tahu apakah kita bisa menjadi mertua kali ini. Petik 2. Pada titik ini, Martin tiba-tiba teringat sesuatu dan menginstruksikan Brad lagi,
kakak Jordan, Jamie, sengaja menjodohkannya dengan Lauren. Saya khawatir itu tidak sesederhana Lauren menjadi cantik. Petik 2. Saya menduga bahwa mungkin ada makna yang lebih dalam untuk ini. Brad, terus lacak Jamie dan begitu kau menemukannya, tangkap dia dengan segala cara. Kalau begitu, bawa dia ke sini untuk menemuiku. Mendengar nama Jamie, Brad menggertakkan giginya lebih keras. Keinginannya untuk membunuh Jamie 100 kali lebih kuat daripada keinginannya untuk membunuh Jordan. Iya, Brad mengakui dengan keras. Keesokan harinya, Jordan membawa Lauren dan Chloe ke sebuah resort ski yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota. Chloe mulai belajar bermain ski tahun lalu, yang membuat Jordan agak senang. Alasannya adalah bahwa Jordan akan memperkenalkan Chloe untuk bermain ski di usia muda. Banyak orang tua dari latar belakang biasa-biasanya membiarkan anak-anak mereka bermain dengan bebas ketika mereka berusia 3-8 tahun dan menjaga mereka agar tidak terlalu lelah. Namun, belajar bermain piano, ski, dan berenang pada usia ini dapat bermanfaat bagi anak-anak seumur hidup. Selain itu, mereka akan mengambil keterampilan itu dengan sangat cepat juga. Jordan, Lauren, dan Chloe sedang bermain ski di trek pemula dan merekam video sambil menikmati waktu bersama keluarga, seperti saat mereka berlibur. Jordan mendaftar Chloe untuk kontes bersepeda ski untuk anak berusia 4 tahun, dan dia datang di tempat pertama tanpa diragukan lagi. Chloe sangat berbakat dalam olahraga, dan dia jelas mewarisi gen baik Jordan. Dalam beberapa hari berikutnya, Jordan mengajak Chloe bermain setiap hari. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia mungkin mati di DC pada hari rilis hasil tes paternitas. Segera, seminggu berlalu, Jordan dan Lauren pergi ke pusat tes paternitas pagi-pagi sekali. Pada saat ini, Martin sudah tahu jawabannya. Brad melaporkan kepada Martin di rumah mewah itu, "Kakek, hasil tes paternitas sudah keluar. Si brengsek Jordan Stelle itu benar-benar ayah biologis Chloe." Petik 2. Martin mengangguk, sama sekali tidak terkejut dengan hasil itu. Martin mengganti sepatunya dan berkata, "Bawa Chloe pergi dari rumah Lauren dan kirim orang untuk menyergap rumahnya. Pastikan jalan di luar rumahnya juga bersih dari pejalan kaki. Ketika Jordan kembali, aku harus memastikan dia memberiku jawaban. Dia menikahi Lauren atau membayar kesalahan masa lalunya dengan nyawanya." Petik 2. Bab 294, Victoria menikahi Russell. Martin berencana untuk bertemu secara pribadi dengan Jordan, pewaris generasi ketiga Steles. Dia akan menuntut penjelasan dari Jordan sebagai kakeknya. Namun, pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba memasuki rumah dan berkata, "Tuan, Russell Miller dari Houston telah mengirimi Anda undangan pernikahan." Petik 2. Brad menerima undangan itu dan melambai pada pelayan itu untuk memberi isyarat agar dia pergi. Setelah itu, dia meraihnya dan tertawa. "Saya ingat Russell berusia 50-an, kan? Istrinya baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu, dan dia sebenarnya akan segera menikah lagi. Ini adalah bukti bahwa dia brengsek. Kakek, aku tidak berpikir kita harus terus membantunya. Jika suatu hari kita kehilangan kekuatan kita, dia pasti tidak akan membantu kita juga." Keluarga Howard tidak asing dengan Russell karena Martin telah membantu Russell sebelumnya. Dia telah berhasil menjadi orang terkaya di Houston dalam beberapa tahun terakhir, dan keluarga Howard pasti pantas mendapatkan pujian untuk itu. Untuk mempertahankan status keluarga Howard di negara ini, mereka sering berinvestasi pada mereka yang memiliki potensi besar. Dia bisa melihat potensi Russell saat itu dan merasa bahwa dia adalah bahan untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk membantunya, seperti yang dia lakukan beberapa dekade yang lalu. Dia tidak diragukan lagi berharap Russell akan membantu keturunan Howard jika dia atau anak-anaknya menjadi sukses di masa depan. Martin bahkan tidak repot-repot melihat kartu undangan karena pria selevelnya tidak akan pergi ke pernikahan sembarang orang. Martin berkata, "Periksa jadwal Anda. Jika Anda senggang, lakukan perjalanan ke Houston." Brad berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Jika Anda mau, kirim Alex ke sana." "Yah, tapi berbicara tentang Russell, dia sebenarnya berhubungan dengan Jordan." "Oh, begitu." Minat Martin terusik saat menyebut Jordan. Brad berkata, "Kamu masih ingat bahwa Jordan punya pacar sekarang, kan? Dia adalah Victoria Clarke, wanita yang pernah tampil di TV nasional dan dicap sebagai CEO paling cantik di New York City." Petik 2.
Victoria berasal dari Houston, dan kudengar dia pernah menjalin hubungan asmara dengan Russell. Haha, aku ingat Victoria Clarke memiliki saudara perempuan bernama Emily, seorang pramugari. Dia juga cantik. Kakek, menurutmu Russell akan menikahi Emily? Dia mungkin telah memilih untuk menikahinya sejak Jordan merenggut saudara perempuannya. Anjing tua itu, Russell, pasti mampu melakukan hal seperti itu. Hahaha. Martin mengerutkan kening pada Brett dan berkata, jangan bicara omong kosong. Russell tidak kasar seperti yang Anda inginkan. Dia masih cukup bisa diandalkan. Haha, tidak ada yang aneh di dunia ini. Aku berani bertaruh dia akan menikahi Emily. Petik 2. Brett tidak berniat membuka kartu undangan pernikahan, tetapi dia tiba-tiba tertarik. Dia ingin melihat apakah Russell akan bertindak lebih jauh dengan memangsa Emily yang masih muda dan tidak tahu apa-apa setelah gagal memenangkan hati Victoria. Oleh karena itu, Brett dengan penasaran membuka undangan tersebut. Brett tercengang setelah membaca isinya. Untuk Tuan Martin Howard. Tanggal 15 Maret pukul 18. Tempat, Grand Skylight Hotel. Anda diundang ke pernikahan kami. Petik 2. Pengantin pria, Russell Miller. Pengantin, Victoria Clarke. Victoria Clarke. Pengantin wanitanya adalah Victoria Clarke. Kenapa pengantinnya Victoria Clarke? Seru Brett keheranan saat melihat nama mempelai wanita. Jordan adalah musuh Brett, jadi tentu saja, dia tahu semua tentang Jordan serta keberadaan Hailey dan Victoria. Dia berpikir bahwa Victoria harus menjadi tunangan Jordan sekarang. Tapi mengapa dia tiba-tiba menikahi Russell? Apa, kali ini, bahkan Martin, yang selalu tenang, juga terkejut. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Victoria Clarke, yang akan menikahi Russell, adalah pacar Jordan Stelle saat ini? Brett mengangguk dan berkata, ya, tentu saja. Beberapa waktu lalu, Jordan juga melamar Victoria, dan dia setuju untuk menikah dengannya. Mungkinkah Victoria mengetahui tentang Lauren dan Chloe tetapi tidak dapat menerimanya, jadi dia putus dengan Jordan dan memutuskan untuk menikahi Russell karena marah. Petik 2. Tapi, mengingat pemahamanku tentang Victoria, dia seharusnya tidak bertingkah seperti ini. Martin tertawa dan melepas sepatu yang sudah dia pakai. Dia berkata, sepertinya Tuhan tidak ingin kita berperang dengan Stelles. Tuhan benar-benar ada di pihakku. Karena pacar Jordan akan menikah dengan orang lain dan mantan istrinya, Hailey Camden, hanyalah wanita murahan yang akan tidur dengan siapapun yang memberinya uang. Petik 2. Saya yakin Jordan pasti akan jatuh cinta pada Lauren. Jangan paksa dia, jangan sampai aku menjadi orang jahat. Martin dan Brett awalnya bermaksud memaksa Jordan untuk tunduk menikahi Lauren hari ini. Namun, mereka juga tahu bahwa Jordan, keturunan arogan dari keluarga Stelle, pasti tidak akan setuju dengan mudah. Dengan demikian, Howard awalnya berencana untuk menyingkirkan Jordan untuk menunjukkan kepada Charleston dan Jamie bahwa keturunan Howard bukanlah orang yang bisa mereka mainkan seperti yang mereka inginkan. Namun, itu tidak lagi diperlukan pada saat ini. Jordan sekarang telah kehilangan pacarnya, dan Lauren adalah pacar paling cocok berikutnya untuknya. Namun, Brett kesal mendengarnya. Kakek, apakah kamu tidak akan berurusan dengan Jordan hari ini? Aku sudah bersiap sepanjang malam. Aku ingin menghajarnya untuk membalas dendam hari ini. Petik 2. Martin tertawa dan berkata, tidak, mengapa saya harus memohon padanya untuk menikahi Lauren? Dalam waktu singkat, dia akan mengambil inisiatif dan memohon saya berlutut untuk membiarkan dia menikahi Lauren. Petik 2. Kalau begitu kita akan membuat Lauren melahirkan putra Jordan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa mengorek rahasia Stelles. Brett tahu bahwa Martin selalu merasa bahwa keluarga Stelle yang misterius menyembunyikan misteri yang berbeda dari keluarga lainnya. Oleh karena itu, dia sangat ingin tahu rahasia apa yang mereka sembunyikan. Memikirkan hal ini, Brett tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya berjalan keluar dari kamar Martin. Jordan, kakek mungkin akan melepaskanmu hari ini, tapi bukan berarti aku akan melepaskanmu. Hei, aku khawatir kamu masih belum tahu berita pernikahan Victoria dan Russell, kan? Aku akan memberitahumu sekarang. Pusat tes paternitas. Staf tersenyum dan menyerahkan laporan tes kepada Jordan, dengan mengatakan, selamat, Tuan Stelle, Chloe Stelle Howard adalah putri kandung Anda. Petik 2. Melihat laporan pengujian, kali ini jauh lebih mudah daripada New York City.
Ekspresi wajah Profesor Gun saat itu cukup membuat Jordan sangat gugup. Ekspresi staf di sini bagus untuk ditafsirkan, dan sekilas jelas bahwa clue milik Jordan. Jordan melihat laporan tes dan kemudian menatap Lauren dengan gembira. Keduanya berjalan keluar dari pusat tes paternitas. Duduk di kursi penumpang mobil, Jordan berkata kepada Lauren, "Setelah saya kembali, saya hanya bisa tinggal bersama Clue selama 1 jam lagi, dan saya harus pergi ke Houston." Petik 2. Lauren mengangguk dan bertanya, "Oke, kamu akan mengadakan pernikahan dengan pacarmu, kan?" "Iya." Jordan tersenyum senang. Ekspresi Lauren sedikit pahit. Namun, dia masih berkata, "Selamat." Jordan melihat profil samping Lauren yang sangat cantik dan berkata, "Terima kasih." Tidak butuh waktu lama bagi Jordan dan Lauren untuk kembali ke rumah Lauren. Setelah masuk, dia menemukan bahwa Brett telah duduk di ruang tamu dan menunggu lama. "Bagaimana hasil tesnya?" Brett bertanya dengan satu kaki disilangkan di atas yang lain. Lauren berkata, "Jordan adalah ayah biologis Clue." Brett berkata, "Baiklah, Jordan, karena kamu adalah ayah Clue dan saudara perempuanku menyukaimu, kamu harus tinggal di DC dan segera menikah dengan saudara perempuanku." Petik 2. Bab 295, Victoria mundur sebagai presiden. Brett berbicara dengan ketegasan dan dominasi yang tak terbantahkan dalam nada suaranya, seolah-olah dia adalah orang tua Lauren. Sebelum Jordan menjawab, Lauren adalah orang pertama yang canggung. "Brett, omong kosong apa yang kamu celotehkan? Siapa bilang aku menyukainya?" Lauren sangat prihatin dengan apa yang orang katakan tentang hubungannya dengan orang asing. Meskipun dia sudah berbagi anak dengan Jordan, mereka bahkan tidak dianggap sebagai teman karena mereka tidak menghabiskan banyak waktu satu sama lain. Brett memandang Lauren dan berkata, "Lauren, berhenti menutupi. Jika Anda tidak menyukainya, mengapa Anda tinggal di kafe yang buruk di New York City untuk waktu yang lama? Anda bahkan menamakannya kafe nostalgia, yang menunjukkan betapa Anda merindukannya. Ada begitu banyak kali saya ingin menghapus papan nama dan membuatnya ulang." Petik 2. Lauren tersipu malu dan berkata, "Nostalgia adalah kata umum. Lagi pula, bukan aku yang membuat nama itu." Petik 2. Namun, Brett tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada adiknya. "Bahkan jika kamu tidak memikirkannya, kamu akan selalu memiliki hak untuk mengganti papan nama, kan? Kafe itu sudah diserahkan kepadamu." Jordan sudah menduga bahwa Jamie mungkin yang memberi nama kafe itu dan memberikannya kepada Lauren. Namun, karena Lauren terus menggunakan nama itu menunjukkan bahwa dia setidaknya tidak membencinya. Atau lebih tepatnya, dia tidak keberatan berada dalam hubungan yang ambigu dengan Jordan. Lauren tidak tahu bagaimana menjelaskannya karena dia takut memperburuk keadaan jika dia menjelaskan lebih jauh. "Jangan menjebakku dengan Jordan secara tidak masuk akal. Dia punya pacar, dan dia wanita karir yang sangat luar biasa." Brett tertawa dan berkata, "Maksudmu Victoria Clarke? Dia tidak lagi menjadi masalah. Yakinlah dan nikahi Jordan." Petik 2. Jordan memandang Brett dengan cemberut dan bertanya, "Apa maksudmu dengan itu? Apa kau melakukan sesuatu pada Victoria?" Jordan merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tahu bahwa Brett selalu kurang ajar dan arogan. Dia bahkan berani tidur dengan Hailey. Victoria hanyalah seorang yatim piatu. Ada kemungkinan Brett akan membunuhnya bahkan jika itu demi mencapai agendanya. Brett hanya menunggu Jordan untuk mengatakan itu. "Jordan, pasti kamu belum tahu ini kan? Tunanganmu? Oh, tidak, itu pasti mantan pacarmu. Mantan pacar Anda, Victoria, akan segera menikah dengan Russell di Houston." Hahaha, memukul. Jordan menamparkan wajah Brett. "Bajingan, siapa kamu untuk menghina tunanganku?" Jordan menjadi marah. Baru saja, Jordan telah menyelamatkan Brett dari rasa malu di akun Lauren. Namun, Brett kini telah memfitnah tunangan Jordan dengan mengatakan bahwa Victoria menikah dengan Russell. Bagaimana mungkin Jordan bisa mentolerirnya? "Beraninya kau memukulku. Bahkan kakekku tidak pernah menamparku sebelumnya." Mereka berada di kompleks keluarga Howard. Hari ini, Brett sebenarnya memiliki kesempatan untuk menembak Jordan. Bagaimana dia bisa mentolerir Jordan menamparnya sesuka hati? Brett juga seorang praktisi seni bela diri. Dia langsung bertengkar dengan Jordan. Bang, bang, bang. Brett memukul Jordan dengan sekuat tenaga, dan 3 pukulan membuat Jordan tidak bisa membalas. Dapat dilihat bahwa kekuatan Brett saat ini seharusnya sedikit lebih baik daripada Chris.
Tidak heran dia tidak mau membiarkan Chris menjadi saudara iparnya. Namun, juga mudah bagi Jordan untuk berurusan dengan Brett. Dia melakukan tipuan dan pura-pura menendang perutnya. Setelah itu dia menendang kaki kanan Brett yang sebelumnya terluka dengan tendangan terbang. Ah! Brett langsung menjerit kesakitan. Sebelumnya, Pablo menusuk pahanya 2 kali, dan cederanya belum pulih sepenuhnya. Dengan tendangan ini, pertahanan Brett sudah cacat. Jordan sekali lagi menamparkan Brett 2 kali. Memukul, memukul. Yordania, melihat adiknya dipukuli, dia berjalan mendekat dan memohon belas kasihan kepada Jordan. Jordan tidak terus memukulnya dan berkata kepada Brett, "Nak, apa yang ada di antara kita belum berakhir. Hidupmu masih bersamaku sekarang. Beraninya kau memfitnah tunanganku." Petik 2. Brett menutupi wajahnya dengan putus asa. Dia belum pernah diganggu dalam masalah seperti itu sejak dia masih kecil. "Jordan, kau tercela dan tak tahu malu. Anda memukul saya di tempat saya terluka. Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, saya akan melecehkan Anda sampai Anda memanggil saya ayah." Cara Brett memanggil Jordan Daddy agak keras, dan dia tidak bisa tidak setuju. "Hei, anakku yang baik." Petik 2. Namun, Jordan menjadi malu ketika dia berbalik untuk melihat Lauren. Karena Brett dan Lauren adalah saudara kandung, itu membuatnya menjadi ayah Lauren juga. Anda, Brett baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Lauren berteriak, "Oke, Brett, kamu yang bersalah untuk ini sejak awal. Mengapa Anda mengolesi Victoria tanpa alasan? Dia juga tidak memprovokasimu." Sebagai seorang wanita, Lauren juga mengagumi Victoria, seorang wanita karir yang mandiri. Brett berkata dengan sedih, "Siapa yang memfitnahnya?" Tanda tanya tanda seru. Victoria akan menikah dengan Russell, siapa yang tidak tahu tentang ini di Houston. Russell bahkan telah mengirim undangan pernikahan ke ibu kota. Petik 2. Jordan Stelle, percayalah bahwa Victoria adalah tunanganmu. Dia akan menikah dengan orang lain, dan kamu bahkan tidak tahu. Lauren memahami Brett dengan baik dan tahu bahwa dia tidak berbohong. Dia mulai tegang juga, dan dia bertanya, "Jordan, apakah kamu tidak berhubungan dengan pacarmu baru-baru ini?" Dalam beberapa hari terakhir, Jordan menghabiskan hampir seluruh waktunya bersama Chloe dan Lauren kecuali untuk tidur. Lauren hampir tidak pernah melihat Jordan menelepon atau mengirim SMS ke pacarnya. Jordan mulai terlihat malu. Karena dia menelepon Victoria dan dia menutup telepon dengan marah, mereka berdua tidak pernah berbicara satu sama lain melalui telepon lagi. Dia mengirim SMS ke Victoria, tapi dia tidak membalas. Jordan dan Victoria sedang mengalami perang dingin. Namun, Jordan tidak percaya bahwa Victoria memutuskan untuk menikahi Russell karena alasan ini saja terlalu mengada-ada. "Mustahil, tidak mungkin Victoria akan meninggalkanku. Dia adalah wanita yang paling mencintaiku di dunia ini." Jordan mengangkat teleponnya dan segera menelepon Victoria. "Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini tidak tersedia. Panggilan tidak dapat tersambung." Jordan mencoba melakukan panggilan video ke Victoria. Dia tidak mengangkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Jordan segera merasa bahwa itu agak aneh. Dia mengeluarkan kartu telepon dari dompetnya, nomornya untuk bekerja. Dalam 7 hari terakhir, dia tidak menggunakannya sama sekali. Alasannya karena dia akan mendapat banyak panggilan masuk di nomor kantornya, yang sangat mengganggu. Jordan hanya ingin menghabiskan waktu bersama putrinya minggu lalu. Dia tidak ingin berurusan dengan pekerjaan sama sekali. Setelah memasukkan kartu telepon, Jordan lebih dulu menelepon sekretaris Victoria, Ashley Ross. Stelle," jawab Ashley, terdengar agak gugup. Jordan berkata, "Ashley, aku tidak bisa menghubungi Victoria di teleponnya. Apa dia kembali ke kantor?" Petik 2. Ashley berkata, Tuan Stelle, Nona Clarke telah mengundurkan diri. Apa katamu?" Jordan tercengang. Ding dong, ding dong, ding dong. Karena keterlambatan memasukkan kartu telepon, dia akhirnya menerima notifikasi yang seharusnya dia terima barusan. Jordan membuka pesan teks untuk melihat bahwa mereka telah dikirim oleh eksekutif senior J Corporation dan Perry Express. Nona Clarke mengundurkan diri sebagai Presiden Perry Express. Bab 296, Menghukum Brett. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Victoria mengundurkan diri sebagai Presiden Perry Express? Tanda tanya petik 2. Posisi Presiden Perry Express adalah hadiah dari Jordan kepadanya, dan itu mewakili cinta dan upayanya untuk menebusnya.
Kenapa dia? Pada titik ini, Jordan tiba-tiba menemukan bahwa Brett tidak menjalankan mulutnya untuk bersenang-senang. Ada kemungkinan bahwa itu benar. Jordan segera menelepon Emily. Karena dia bisa menghubungi Emily di telepon, itu berarti dia tidak sedang dalam penerbangan sekarang dan juga tidak memblokir nomornya. Namun, setelah telepon berdering beberapa kali, Emily masih tidak menjawab. Jordan sangat keras kepala, jadi dia bersikeras menelepon Emily sampai dia mengangkatnya. Namun, setelah menelepon beberapa kali, Emily masih tidak mengangkatnya. Namun, Emily mengirim SMS ke Jordan selama jeda waktu. Isinya adalah, "Berhenti memanggil. Kakakku ingin aku berhenti berbicara denganmu mulai sekarang." Jordan dengan panik mengedit teks itu dan menjawab, "Emily, aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Apakah Victoria benar-benar akan menikahi Russell?" Segera, Emily menjawab, "Iya." Dalam sekejap, Jordan merasa seperti pergi dari surga ke neraka. Dia akhirnya mengatasi tekanan emosional karena dikhianati oleh Hailey dan merasakan kegembiraan memiliki seorang putri setelah bersatu kembali dengan Lauren. Dia sangat bersemangat beberapa hari terakhir. Namun, dia menerima pukulan berat tepat sebelum dia akan meninggalkan ibu kota. Victoria adalah wanita yang paling dicintai Jordan, dan pengkhianatannya membuat Jordan merasa 100 kali atau bahkan ribuan kali lebih buruk daripada pengkhianatan Hailey. Hailey adalah seorang wanita materialistis yang telah menikah dengan Jordan selama 3 tahun tanpa membiarkan Jordan berhubungan intim dengannya. Selama pernikahan mereka, dia bahkan mengejek dan mempermalukan Jordan sepanjang waktu. Begitu Jordan tidak punya uang, Hailey akan segera berselisih dengannya. Namun, Victoria berbeda. Ketika Jordan jatuh dan keluar di titik terendah, dia masih bersedia untuk berdiri di sampingnya, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia bersedia menjadi pengemis dengan Jordan di New York City. Bahkan ketika Jordan melakukan tes paternitas dengan saudara kembar Hailey sebelumnya, Victoria menghibur Jordan. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sangat mencintainya menikah dengan pria lain? Hehehe, gimana? Aku tidak salah, kan? Brett bertanya sambil tertawa bahagia. Namun, dia tidak menyadari bahwa Jordan sudah sangat marah saat ini. Bang! Jordan meninju wajah Brett, mencengkeramnya dengan kuat, dan kemudian berseru dengan marah, "Brett Howard. Apakah Anda di belakang ini? Setelah tidur dengan Hailey Camden, Anda bermain-main dengan Victoria, ya? Aku akan membunuhmu sekarang." "Jangan!" Lauren buru-buru memohon belas kasihan dari Jordan. Brett berkata dengan sangat sedih, "Apa hubungannya denganku?" Tanda tanya. "Aku belum pernah bertemu Victoria sebelumnya." Sebelumnya, Brett telah merencanakan untuk memikul tanggung jawab atas masalah ini. Jika Jordan bertanya apakah dia ada hubungannya dengan masalah ini, Brett akan mengakuinya. Namun, ekspresi Jordan terlalu menakutkan sekarang, dan bahkan Brett mulai merasa takut. Lauren dengan panik menasihati, "Jordan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Brett. Anda tahu karakter Nona Clarke dengan baik. Dia tidak akan pernah menyerah pada ancaman atau godaan. Bahkan jika Brett ingin mengancamnya atau menyuapnya dengan uang, dia tidak akan menyetujuinya, bukan?" Petik 2. Jordan mengangguk. Memang, Victoria adalah orang yang arogan yang bahkan tidak bisa diancam oleh Brett. Brett berkata, "Victoria menikahi Russell secara sukarela. Tidak ada yang memaksanya. Jordan, saya sarankan Anda menyerah. Kamu harus menghitung berkatmu karena kakakku memujamu. Dalam hal penampilan, karakter, tata krama, dan latar belakang keluarga, baik Hailey Camden maupun Victoria Clarke tidak dapat memegang lilin untuk adikku." Petik 2. Jordan menunjuk Brett dan berkata, "Saya akan mencari tahu apakah Victoria melakukannya atas kemauannya sendiri atau tidak. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Petik 2. Tidak peduli seberapa luar biasa saudara perempuanmu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Brett, Anda telah memprovokasi saya beberapa kali. Aku harus memberimu pelajaran yang sulit sebelum aku meninggalkan DC. Petik 2. Brett tertawa terbahak-bahak dan membalas, "Haha, orang bodoh. Anda ingin memberi saya pelajaran. Ini DC, wilayah keluargaku. Aku baru saja menyelamatkanmu dari rasa malu. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang akan bergegas masuk begitu saya bersiul?" Petik 2. Ada banyak penjaga rahasia di dekat rumah Lauren, yang diperhatikan Jordan pada hari pertama dia datang ke sini. Selain itu, setiap orang yang telah diatur Brett untuk tinggal di sini sedang ditatap oleh bawahan Pablo.
Mereka bisa menyingkirkan bawahan Brett kapan saja. Jordan berseru, tidak ada yang bisa menghentikanmu terbunuh terlepas dari berapa banyak dari mereka yang menyerbu. Apa yang kamu katakan? Brett bertanya dengan bingung. Namun, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. 20 menit kemudian, sebuah UFO tiba-tiba melayang di ketinggian rendah di langit di atas, menarik perhatian banyak warga yang dengan cepat mengelilingi mereka untuk menonton. Bukankah ini UFO yang muncul di New York City? Kenapa sekarang ada di DC? Ya Tuhan, ini sangat keren. Pasti ada alien di dalam. UFO segera mendarat di rumah Lauren. Kemunculan UFO juga menarik perhatian Chloe. Wow, pesawat yang indah. Ayah, apakah itu milikmu? Aku ingin mengendarainya. Chloe melompat ke taman dengan gembira untuk melihat UFO. Pada saat ini, seorang pria botak dan tampak mengancam berjalan keluar dari kursi pilot, membuat Chloe sangat terkejut. Itu adalah bawahan Jordan, Salvatore, mantan tiran Orlando. Salvatore turun dari pesawat dan segera membujuk Chloe dengan permen lollipop ketika dia melihatnya. Kamu Chloe, kan? Aku memilih permen lollipop pelangi dari langit untukmu. Mohon diterima. Chloe tercengang, dan dia bertanya, wow, dari langit. Dengan serius, Salvatore berkata, tentu saja itu benar. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku terbang turun dari langit? Petik 2. Chloe mengangguk mantap. Saya melihatnya. Keren abis. Chloe menemukan bahwa Salvatore sangat menghormatinya, jadi dia lengah dan menerima permen lollipop. Setelah memberikan hadiah kepada Chloe, Salvatore berjalan menuju Jordan. Yordania. Chloe bertanya dengan kagum, Ayah, apakah pria botak ini bekerja untukmu? Petik 2. Jordan mengangguk. Chloe bertanya, kalau begitu, bisakah aku naik pesawat bundar Paman Baldi? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa. Ini dimaksudkan untuk pamanmu. Mendengar ini, Brett berkeringat dingin. Saat berada di Orlando, ia pingsan dan ditangkap oleh Jordan karena bertabrakan dengan pesawat berbentuk UFO saat mengemudi. Dia punya fobia UFO. Chloe sedikit cemburu. Huff. Ayah hanya menyayangi paman dan bukan aku. Anda bahkan tidak akan membiarkan saya naik pesawat. Bukankah kamu terlalu baik pada paman? Petik 2. Baik terhadap saya. Brett hanya ingin memberi Chloe pelajaran pribadi dan memberitahunya betapa jahatnya Jordan. Jordan memandang Brett dan berkata, lihat itu. Bahkan Chloe iri padamu. Masuk. Aku tidak pergi. Brett meraih pohon akasia besar di halaman, menolak untuk melepaskannya. Jordan mengedipkan mata pada Salvatore, yang segera menghampiri dan memeluk Brett. Ayolah, Tuan Brett, ini akan menyenangkan. Brett menendang Salvatore, tapi yang terakhir menghindar. Minggir. Begitu saya meniup peluit saya, lusinan bawahan saya akan bergegas keluar untuk melindungi saya. Tak satu pun dari kalian mencoba dan menyentuhku hari ini. Sayang, Brett bersiul. Namun, 1 menit berlalu, kemudian 5, dan akhirnya, 10 menit berlalu. Tidak ada yang bergegas ke halaman.